dalam gitu. Iya. Tapi luar biasa, apa yang Pak Hendri lakukan saat ini tentu bisa menjadi inspirasi dan juga sekaligus juga pelajaran buat sobat survivor semuanya. Bahwa sebenarnya ini bukan hanya soal bagaimana ikut trans, tetapi bagaimana survive atau bertahan hidup di pemukiman transmigrasi, bukan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh Pak Hendri sejauh ini upayanya. Dan apa nih Pak yang direncanakan mungkin di tahun-tahun ini untuk lahan jenengan gitu? Ya insya Allah kalau misalnya kalau kita mampu itu, kalau misalnya lahan bisa kering, misalnya kita bisa nanggul, insya Allah kalau misalnya bisa ya nanti kita bisa nanam cabai atau bawang pre gitu. Air sini. Oke sobat survivor, selamat siang menjelang sore atau sudah selamat sore ini sobat survivor dari lahan milik Pak Hendri Transmigran Asal Bantul. Saya bersyukur sekali di lahan beliau yang sudah mulai rimbun, tidak sangat sih, sudah mulai tanaman-tanaman yang beliau tanam ini sudah mulai subur, seperti ada pisangnya, juga ada jenis turi yang ditanam, ada tebunya, dan bersyukur beliau di lahannya sudah ada pinang dan juga ada mangga, kelapa yang tinggal dipulihkan setelah beberapa tahun sempat kurang subur, hidup segan mati tak mau karena tidak ada yang menempati lahan ini. Namun bersyukur saat ini Pak Hendri bersama keluarga, istri dan seorang anak memilih untuk ikut transmigrasi dan kebetulan mendapatkan lahan tepat berada di ujung jalur 3 ya. Jadi kalau kita melihat ke sana masih ada lahan R, Anda bisa melihat kelapa-kelapa tumbuh begitu subur bukan subur sih, tumbuh tapi tidak berbuah karena diserang monyet dan juga kondisinya yang tidak terawat. Jadi nggak ada terlihat buah dari kelapa itu. Pertanyaannya apakah bisa dipulihkan? Sudah tentu bisa dengan cara yaitu perlu peninggian membuat gulutan lah bahasanya, dan juga membersihkan gulma di bawahnya, dan tentu juga memberikan pemupukan atau perawatan intensif, nanti bisa berbuah semua kelapa-kelapa yang ada di sini. Namun karena ini bukan lahan milik Pak Hendri dan Pak Hendri juga tidak tertarik untuk menggarapnya karena kita tidak tahu ke depan seperti apa oleh pemerintah dibuat ya. Tapi bersyukur tentu Pak Hendri di sini sudah mulai nanam-nanam padi dan berbagai macam sayuran lainnya di lokasi ini. Nah, sobat survivor, kita akan masuk ke dalam. Nah, ini kebetulan beliau sedang membersihkan ini ya, kita tidak mengganggu, kita cuman sedikit untuk ngobrol-ngobrol sejenak sambil melihat aktivitas beliau. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam Bang. Nah, ini Pak Hendri, gimana nih Pak progres tanaman padinya kali ini? Ya alhamdulillah, kita kali ini udah bisa menanam agak lebih panjang lagi dari, lebih luas lah ya? Ya lebih luas. Ya udah bertambah lah, hampir setengah hektar ini. Dan selanjutnya kita melanjutkan yang lahan yang di belakang, yang setengah yang di belakang. Kemarin kita udah sempat ngerintis dan kita sebenarnya udah menunggu kering terus dibakar ini. Tapi berhubung cuaca kurang mendukung ya, kita sementara kita bersih-bersih lahan yang di depan dulu sampai di lahan R sini. Bagaimana Pak untuk hama sejauh ini untuk tanaman Bapak? Hama itu tikus sebenarnya masih ada di sini. Tikus, terus monyet. Monyet kemarin sempat di samping itu, yang di tengah itu. Ya. Kemarin sempat ngacak-ngacak tanaman padinya itu diajak-ajak dicabut gitu. Iya. Yang di belakang atau yang samping. Monyetnya sampai masuk Pak ya? Iya. Kalau masuk sih enggak, cuma yang di pinggir, tapi yang di belakang. Samping belakang. Ya. Tapi perlahan-lahan saya melihat Pak Hendri sudah mulai membersihkan ya Pak ke belakangnya. Iya, ya alhamdulillah udah. Cuma ya itu belum bisa dibakar karena kan cuaca ya itu tadi kurang mendukung, masih sering hujan begitu. Jadi paling enggak kita nunggu paling enggak 2 minggu gitu misalnya kering, terus pas lahan enggak dalam kondisi air surut, nah itu kita bisa langsung bakar, jadi bisa bersih begitu. Boleh, luar biasa. Boleh kita jalan-jalan lihat ke belakang Pak? Ya, tapi maaf ini agak becek ya. Ini aman aja Pak, aman aja. Udah air udah masuk, ini kan udah masuk air pasang ini. Ya, sudah mulai pasang ya Pak ya? Dua hari ini, dua malam kali 3 malam. Udah mulai masuk ini. Dan kebetulan kalau pasang itu sekarang sudah sore itu loh. Jam 5, jam 6 itu udah mulai masuk air itu. Iya, betul sekali.
Dan ya, Pak Hendri sudah mulai memahami sedikit demi sedikit pola pasang surut air laut di lokasi ini, Pak ya. Iya, ya, alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit, ya maksudnya tak tahu lah sedikit-sedikit. Belum semuanya tahu. Jadi kalau kita melihat memang jadi pola yang diterapkan oleh Pak Hendri sebenarnya adalah menerapkan kearifan lokal. Jadi tidak perlu mengolah lahan, cukup dengan memanfaatkan pasang surut air laut yang masuk ke lahannya, tanaman padi bisa tumbuh. Cuman memang yang kita perlu tahu bahwa selain tanaman padi memang tidak ada yang bisa diharap. Misalnya kelapa yang ditanam oleh Pak Hendri ini mengalami apa ini? Ini yang masih kelapa pembagian kemarin, Pak? Ya, pembagian kemarin yang ini sama yang itu sampai ujung itu. Jadi kelapa-kelapanya belum sepenuhnya bagus. Nanti kalau setelah ada penanggulan, maka kelapa ini bisa dipulihkan kembali. Bukan berarti akan seperti itu terus. Dan kalau kita perhatikan di tanaman padinya Pak Hendri sendiri ini terbagi seperti kayak ada gradasi warna, Pak ya. Iya. Ada warna hijau tua seperti ini. Dan kalau kita mendekat ke arah sebelah sana itu ada yang mulai kekuningan. Itu biasanya faktor pirit ya, atau keasaman tanah. Jadi tidak merata. Jadi biasanya kalau justru yang banyak lumpurnya, justru yang subur ya, Pak ya. Iya, iya. Karena sering terganti airnya gitu. Nah, kalau misalnya agak tinggi dan ini, nah seharusnya memang kemarin itu tetap ada aplikasi pupuk, cuman mungkin kondisi Pak Hendri yang belum cukup modal untuk membeli pupuk ya. Jadi tidak bisa terserap dengan baik nutrisi ke tanaman-tanamannya. Nah, luar biasa Sobat Survivor. Ini tanaman padi Pak Hendri cukup tebal, Pak ya. Iya. Kemarin yang di belakang itu kita kita tebar, kita hambur gitu. Terus yang bagian depan sini itu kita tanam satu-satu gitu. Oke. Oh, jadi dipisah dari hasil hamburannya itu atau gimana, Pak? Memang kita pisah gitu. Kalau yang sini memang kita tabur, kita tebar gini, terus yang depan itu pertama kita semai, terus kita tancapin satu-satu gitu. Tancapin satu-satu. Ya. Nah, kendalanya di sini tuh gini Bang, berhubung sini lahan pasang surut, jadi rumput itu cepet tumbuh gitu. Cepat sekali tumbuhnya ya. Kemungkinan dari lahan air sini itu biji tanaman rumput itu jatuh terus kena air pasang, nah itu ikut ke lahan kita gitu. Jadi terus tumbuh seperti ini. Nah, kemarin saya sudah nyemprot berkali-kali. Yang terakhir kita tanam di sini itu saya nggak sabar, cuma saya cabuti gitu, karena kalau disemprot nanti tumbuh baru, mati tumbuh baru gitu. Ya ini. Ya, jadi kalau kita sempat ya kita cabut, kalau belum ya kita biarkan dulu begitu. Baik. Ya, karena nggak seimbang sama tenaganya sama waktunya gitu. Siap, luar biasa. Baik Sobat Survivor, nah, di belakang ini kita melihat tanaman padinya memang ya penuh proses, masih berproses maksimal. Tapi tidak masalah Pak, itu sudah bagian dari perjuangan Pak Hendri yang mungkin ke depan akan terus jauh lebih baik gitu ya. Kalau kita melihat memang Pak Hendri sejak saya nggak liput ini udah lama banget nggak masuk ini, Bapak ada waktu nggak kadang-kadang juga keluar ke kota gitu? Saya kemarin 2 kali ya kalau salah. Sempat ya jalan-jalan ke kota ya? Iya. Ya bukan jarang diliput kan. Pas saya istilahnya kemarin saya nyoba mancang yang untuk nanti buat jalan gitu, tapi ternyata itu enggak memungkinkan, belum bisa, karena kan di sini masih banyak lahan berlumpur. Ya, lokasi yang berlumpur yang kalau diinjak kita nanti bisa terperosok dalam gitu. Iya. Tapi luar biasa, apa yang Pak Hendri lakukan saat ini tentu bisa menjadi inspirasi dan juga sekaligus juga pelajaran buat Sobat Survivor semuanya. Bahwa sebenarnya ini bukan hanya soal bagaimana ikut trans, tetapi bagaimana survive atau bertahan hidup di pemukiman transmigrasi, bukan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh Pak Hendri sejauh ini upayanya. Dan apa nih Pak yang direncanakan mungkin di tahun-tahun ini untuk lahan jenengan gitu? Ya insya Allah kalau misalnya kalau kita mampu itu, kalau misalnya lahan bisa kering, misalnya kita bisa nanggul, insya Allah kalau misalnya
bisa ya nanti kita bisa nanam cabai atau bawang pre gitu. Ya Pak Hendri. Seperti itu. Yang jelas alat beko akan terus bekerja Pak. Nanti akan tetap menangguh lahannya Pak Hendri juga. Jadi doakan. Ya mudah-mudahan nanti bisa secepatnya Bang. Tapi kan kadang kalau saya lihat di depan itu kayaknya masih jauh gitu. Yang ya baru dapat berapa rumah gitu. Dan ini kan jalur 3 kan masih ya kemungkinan masih lama kalau saya perhitungkan gitu. Ya saya prediksi gitu Bang. Iya. Ya, tapi ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kebijakan atau apa dari Pak Asa mungkin ada tambahan ekskavator baru gitu. Ada nanti satu Pak, nanti akan ada lagi nambah tapi di jalur 2 Pak. Jadi bisa mempercepat. Yang jelas tetaplah bersabar Pak. Pasti akan ada. Mungkin Bapak harus menunggu 1-2 tahun itu tidak masalah Pak. Daripada seperti kayak menunggu teman-teman yang lain menunggu sampai 4 tahun. Ya kan Pak ya. Dan kemungkinan saya enggak tahu pastinya tapi saya udah dapat informasi tahun ini juga itu ada tanggul blok. Jadi otomatis tanggul akan melewati dekat dengan lahan Bapak ini. Jadi tanggul blok. Jadi lebih aman lagi nanti. Jadi peluang itu ada. Kalau misalnya tanggul blok lebih banyak cepat datang itu malah lebih bagus, lebih baik karena kan yang kita harapkan yang pertama air tidak masuk ke lokasi lahan. Jadi kita bisa maksimal kita memanfaatkan lahan yang kering begitu. Boleh dicerita sedikit Pak, gimana kepanikan Bapak ketika pertama kali melihat air begitu tinggi di lahannya Bapak dulu awal-awal datang? Pertama kali itu saya sekitar 2 minggu kalau nggak 1 minggu sampai di sini. Itu air itu udah sampai yang ngalir gitu sampai bawah rumah itu. Udah pokoknya tinggi banget lah ya. Kebetulan waktu itu kan mendekati awal tahun kan. Maksudnya akhir tahun, bukan awal tahun. Akhir tahun. Ya saya pertama kok seperti ini begitu. Nanti gimana kita mau nanam? Kita udah waktu itu kita udah bersih lokasi lahan yang di dekat ini, yang pekarangan sini. Udah bersih, tapi tahu-tahu ranting-ranting itu berhambur lagi begitu. Tapi bersyukur sekarang sudah bersih Pak ya ranting-rantingnya. Ya sebetulnya kita udah bersih tapi kadang masih itu terbawa air gitu Pak. Datang lagi gitu. Anggap aja rezeki Pak untuk kayu bakar kan Pak. Ya alhamdulillah ya kita bisa memanfaatkan untuk kayu bakar. Jadi kita bisa berhemat Bang. Ya biasa kalau di Jawa itu pakai pakai gas. Kalau di sini kita bisa memanfaatkan itu kayu untuk memasak, untuk kayu bakar gitu. Betul sekali, luar biasa. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, terima kasih sudah selalu setia menyimak konten kita Asian Survivor, melihat perkembangan lahan milik warga transmigrasi asal Bantul, yaitu Pak Hendri di lokasi ini. Luar biasa. Nah ini kita lihat di sebelah sini tuh berbagai macam tanaman juga tumbuh dengan sangat baik, dikembangkan. Sementara kita yang bisa ini, yang untuk maksudnya untuk petikan rumah itu, ini sama cabai yang di sana itu, ini paling cuma ini, maksudnya untuk petikan karena kan keterbatasan polybag ya seadanya aja. Iya. Ini jenis daun salam atau apa nih Pak? Ini daun salam itu Bang. Daun salam ya? Iya. Itu kemarin kenang-kenangan waktu saya kerja di luar itu. Ini Pak ya, apa namanya? Itu pete itu. Pete. Ini itu belimbing bulu kalau di Jawa itu. Oh, belimbing. Ya. Jadi mulai dari awal menanam dari biji-bijian semua Pak ya? Iya. Baiklah. Ya. Selain itu paling sini kalau yang maksimal, kalau yang cabai yang di sebelah sini kalau untuk petikan gitu. Kalau untuk masak-masaknya ya. Kalau kekurangan paling ini itu. Nah ini anak-anaknya. Ya. Wah ini ada permainan apa itu? Ketapel. Ketapel buat ngusir monyet. Ngusir monyet sama burung. Sama burung ya. Oke. Tapi Bapak merasakan sudah mulai menyesuaikan diri lah ya, beradaptasi dengan keadaan gitu Pak ya. Ya sebetulnya saya juga agak kita udah 1 tahun lebih sedikit kan. Saya udah sebenarnya agak sedikit khawatir juga dengan kondisi yang seperti ini dan mendekati masa itu jaduk habis. Nah itu kita harus belum bisa mempersiapkan secara maksimal itu. Nah, sebenarnya itu yang jadi pemikiran saya gitu. Baik Pak, yang jelas kita boleh khawatir tapi kita tidak boleh patah semangat Pak, karena
selalu ada jalan buat Pak Hendri untuk nanti juga bisa meraih suksesnya. Amin, ya. Tetap sabar mengolah lahan. Ada waktunya nanti ketika sudah ditanggul, maka Bapak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman lebih baik lagi, terutama tanaman jangka panjang. Amin, ya. Dan bisa berhasil di lahan ini. Nah, ini tanaman cabenya Sobat Survivor. Oh, ini tanaman apa namanya? Ini tanaman cabai untuk nah, maksudnya ini padinya sampai ke sana lagi, Pak ya? Sampai Pas sini. berbatasan dengan lahannya Mas Arjen. Hampir berbatasan itu. Masih paling sudah sekitar 2 meter. Salah satu yang depan. disyukuri oleh warga di sini adalah adanya tiang listrik. Jadi setidaknya ada harapan mungkin dalam tahun ini mereka sudah menikmati listrik. Nah, ini sekali lagi beruntung mereka karena ada yang sampai 4 tahun di sini tidak menikmati listrik. Tapi Pak Hendri masuk di tahun pertama, masuk ke tahun kedua sudah ada listrik berdiri, tiang listrik. Nah, ini pasti akan pemasangan instalasinya akan segera disegerakan, lalu kemudian nanti mereka akan menikmati listrik. Tentu dengan keberadaan listrik ini bisa memajukan usaha-usaha Pak Hendri lainnya yang kebetulan punya keahlian di bidang apa kerajinan ya Pak ya? Iya. Cuma masih sini kan masih berbeda kan dengan di Jawa. Jadi kalau di sini nanti apa yang bisa dikembangkan begitu. Ya mungkin dilihat apa yang jadi bisa dilihat lah ya Pak ya. Sambil terus menggarap lahan, melihat ada potensi-potensi lain selain itu. Ini Sobat Survivor, Anda bisa melihat di lahannya nih hijau royo-royo. Tanamannya sangat bagus ya, walaupun mungkin masih berjuang karena beliau tanaman padinya dikelilingi oleh rerumputan yang masih lumayan tinggi, tentu akan berpengaruh sama keberadaan hama di sekitarnya tentunya. Nah, ini adalah kelapa-kelapa yang tentu bisa dipulihkan, cuman mungkin masih ada butuh proses, yaitu nanti ketika ada beko masuk, itu nanti bisa ditimbun, Pak. Iya. Jadi ditinggiin. Itu fungsinya apa tuh Pak? Dikasih plastik gitu? Ini biar kalau saya lihat nanti biar bijinya itu biar lebih bagus gitu. Oh gitu. Garam sebenarnya kemarin tuh ini. Oh garam. Garam iya. Waktu saya potong jantung pisangnya itu, terus saya kasih garam gitu. Itu dapat ilmu dari mana Pak? Ya kemarin itu teman itu. Oh dikasih tahu ya? Iya dikasih garam gitu. Nanti dari penguapannya itu biar nanti pisangnya pertumbuhannya biar lebih bagus begitu. Oke. Nah ini adalah kayu-kayu bakar yang dikumpulkan dari hasil air pasang ya biasanya Pak ya? Iya. Tiba-tiba datang lagi, cuman udah enggak sampai mengganggu tanaman padinya Pak Hendri kan ya? Enggak. Nah, ini luar biasa Sobat Survivor. Kita juga berterima kasih buat Sobat Survivor yang begitu peduli dengan keluarga Pak Hendri di tempat ini. Dalam beberapa kesempatan kita sering mengantarkan amanah buat beliau, dan kita berharap ke depan terus ada dukungan buat beliau terkait bagaimana upayanya untuk bisa survive, bertahan hidup di lokasi ini. Ini pasti pasang turus nih Pak. Iya. Pasangin kayu kan Pak? Iya. Biar nggak ini. Kemarin hujan deras, tahu-tahu sini berambur semua sini Pak. Berambur semua. 2 hari yang lalu Pak ya sini gua. Ini juga. Nah, ini ada 3 motor parkir sudah nih Pak. Wah. Ini bisa semua dipakai Pak ke Bisa kota. pakai semua ya. Kuat Pak. Nah, ini si temennya si Ahmad ini. Oh gitu. Oh yang bawa motor tadi. Iya. Oh gitu. Luar biasa Pak Hendri. Baik Sobat Survivor. Nah ini air sedang pasang. Ini Pak Hendri belum punya dermaga ya? Belum. Masih kalau kita masih memanfaatkan sumur itu ala kadarnya lah Bang. Yang misalnya untuk nyuci piring begitu. Luar biasa. Untuk mandi begitu. Tapi kalau untuk masak kita tetap masih mengandalkan air yang dari itu ada hujan itu. Yang di depan rumah itu saya tampung pakai talang itu. Kalau yang di belakang paling kalau untuk kalau pas kita sebelum sholat itu itu. Iya. Kalau masak yang di depan itu saya tampung pakai bak itu. Dan itu. Kalau boleh nanti kelapa-kelapanya jangan ditebang Pak. Ini masih bisa semua dipulihkan Pak.
Iya, tapi saya kalau misalnya dipulihkan itu saya mikir nanti metiknya bagaimana. Kalau metiknya jangan khawatir Pak. Itu kalau yang beli kan langsung mereka yang manjat sendiri nanti. Oh, gitu. Ada juga apa namanya? Ada seperti kayak punya Mbah Mali kan lebih tinggi dari ini. Oh, gitu. Lebih tinggi lagi. Iya. Tapi kalau soal manjatnya nggak usah khawatir Pak. Kemarin saya pikir itu malah gimana kalau misalnya lebih bagusnya lebih maju yang itu yang dari bantuan Bang Rival itu. Nah, yang Dua-duanya lah Pak, nanti bisa karena kalau yang dari kita dari amanah dari orang juga sih kemarin Pak untuk semua gitu. warga sini. Iya. Itu juga Pak, lama juga masih, paling 4 tahun baru dirasa. Kalau ini 1 tahun bisa dipulihkan kalau nanti sudah ada paretannya seperti itu. Bersyukur loh Pak, Bapak punya ini berjejer ada berapa Pak total semua? ini kalau yang jelas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali yang depan ini. Depan 5, belakang ada juga kan Pak ya? Iya. Nggak boleh jangan ditebang Pak, nanti belakang ada yang saya diamkan aja, tapi ada yang mati itu kemarin. baik, dan ini adalah Nah, ini rumah. yang saya amati masih bisa itu ini sebenarnya. Ini adalah rumah Pak Henry, Sobat Survivor. Perjuangan luar biasa, Transmigran asal Bantul. Banyak progres, Anda bisa melihat di video-video kita sebelumnya. Lahan dari Pak Henry sekarang sudah jauh lebih maju seperti ini. Tentu berkat dukungan doa, support dari Sobat Survivor semuanya. Tetap kita dukung Pak Henry untuk bisa sukses di lahan transmigrasi. Perjuangannya luar biasa, begitu sabar, begitu telaten. Ya walaupun dari hasilnya tentu masih penuh perjuangan lah ya, karena jenis tanah yang tidak diolah tentu akan berbeda dengan lahan vulkanik yang ada di Jawa. Namun begitu, di balik hasil apapun yang kita dapat, yang paling besar adalah rasa bersyukur. Kan begitu ya Pak Hendri ya? Iya. Baik Sobat Survivor, terima kasih buat yang sudah menonton konten ini. Tetap semangat menginspirasi, Asian Survivor.